Tidak ada aktivitas. Karena panggilan azan itu adalah panggilan rohani. Ya, panggilan sakral. Panggilan Allah untuk mi'raj. Nah, ini harus kita paham. Supaya apa? Kita beradab, bersikap ketika azan berkumandang. Nah, mari lebih dalam lagi. Ya, kita lihat lafaz makna tauhid dan tasawuf. Kata Allahu Akbar itu ada 4 kali, 2 kali di awal, 2 kali di akhir. Apa maknanya ini? Yakni menafikan kebesaran diri dari dunia. Saya ulangi, ketika kita mendengar kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Nah, di sini dijelaskannya menafikan ya kebesaran diri, ya. Kemudian kebesaran duniawi. Tapi yang kita lakukan adalah menegaskan kebesaran Allah. Jadi begitu azan itu berkumandang, ingat ini kawan-kawan, ya, menafikan, menghilangkan maksudnya kebesaran diri, ego. Artinya apa? Cuek aja dia gitu. Ya, tip tetap hidup gitu. Nah, tapi kita disuruh adalah azan itu diawali dengan Allah Akbar, Allah kata yang pertama, yang kedua itu di dalam azan, yaitu untuk membesarkan kebesaran Allah semata. Ketika lafaz asyhadu an la ilaha illallah menyaksikan rohani bahwa tiada wujud, ya, tiada wujud selain wujud Allah. Nah, itulah spiritual azan itu. Ketika bila muazzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Nah, disuruh kita menyaksikan rohaniah. Nah, ketuhanan itu tadilah. Kalau bila perlu saya katakan, saksikanlah sifat Allah itu. Saksikanlah diri ini, kan begitu. Ketika pada lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali itu mengaku jalan kesempurnaan insan kamil. Maksudnya kita sudah tahu, ya, insya Allah nanti kita bahas tentang insan kamil, ya. Ini karena ada terkaitannya asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan rohani, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, mengaku jalan kesempurnaan insan kamil Muhammad bagaikan cermin sifat Allah. Maksudnya apa itu? Ya, Nur Muhammad yang kita kaji, kalau itu sudah jadi diri kita, akhlak kita baik, ya itulah yang disamakan insan kamil. Ya, Muhammad Rasulullah itulah insan kamil. Jangan kita memahami manusia sempurna itu kita ini gitu. Enggak, diri yang itu yang bisa insan kamil. Nanti pada bab tersendiri kita bahas. Kemudian ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, ini adalah seruan untuk kembali kepada kesadaran diri sejati. Nah, gitu dengar hayya 'alas shalah. Jadi tugas kita di dalam tunduk tadi ya untuk kembali kepada kesadaran diri sejati. Mana diri sejati itu tadi?
Ya, bisa dikatakan apa namanya, ruh, sifat. Nah itu dia ya. Jadi pada saat dimana hanya ala sholat, saya ulangi lagi, seruan untuk kembali kepada kesadaran diri sejati. Kenapa? Karena yang sholat itu adalah diri sejati. Kita nggak bisa sholat ketika kumandang hanya alal falah, menyatakan ya, hanya alal falah menyatakan bahwa hakikat dunia ya bukan tujuan, tapi Allah lah yang menjadi tujuan. Karena Allah panggil hanya ala salah, tinggalkan dunia, urus-urusan Allah, gitu dia. Baru ditutup Allah Akbar 2 kali di terakhir. Ada penegasan, apa penegasannya? Tidak ada lagi keakuan kita. Yang ada adalah keakuan Allah. Itu takbir yang terakhir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah kesempurnaan tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada kudrat selain Allah. Tidak ada iradat selain Allah. Nah, jadi ternyata azan itu tidaklah seperti selamanya ini kita menyikapinya. Ya, tapi dia syarat dengan panggilan rohani, panggilan tauhid, panggilan akhirat, undangan Allah. Nah, kalau namanya kita diundang, panggilan Allah kita harus dengar. Cuma kadang-kadang itu kalau panggilan Allah kita abaikan, panggilan HP yang kita openin. Ya kan? Kalau panggilan HP nggak terdengar, dilihat ada panggilan tak terjawab, gimana? Apalagi yang manggil itu atasan. Ih, gawat. Tapi panggilan Allah kita cuekin. Maka jangan guna heran juga kita kawan-kawan, kenapa doa kita banyak nggak didengar Tuhan. Ya, kalau main akalnya begitu. Kenapa nggak didengar, disauti Tuhan doa kita? Ah, kau ajanku aja pun nggak kau dengar kan? Mau cakap aja didengar kan, kira-kira begitu kan? Nah, seperti itu. Maka mulai hari ini, ya saya ngayal semalam. Kalau memahami kajian ini, oh kalau gitu aku naik mobil nanti pas di tol ada azan aku harus berhenti mendengarkan azan itu. Nah ternyata ini untuk membangkitkan kajian kita yang kita pahami, iya kan? Nah sama seperti lagu yang kita buat itu kan, Engkau wujud di dalam kudratku. Di dalam diri kita ini kudrat Dia. Engkau wujud di dalam ilmuku, ilmu Dia. Engkau wujud di dalam ayatku. Ini hidup di Dia. Yang mendengar ni Dia, melihat ni Dia, yang berkata ni Dia, masih terondok juga lagi Tuhan. Masih tersembunyi Dia. Nah, janganlah pahami lagi itu. Engkau wujud di dalam kudratku. Ya, kudrat itu Dia lah itu. Wa nahnu ilaihi min hablil. Aku lebih dekat dari urat leher. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku lebih dekat. Ya Muhammad, kalau hambaku bertanya, aku dekat. Udah nyata kok Dia. Mendengar ini Dia. Apalagi? Makanya habis-habisnya apa? Manusia ini tempat melihat nyatanya Tuhan. Apalagi? Manusia ini manifestasi Tuhan. Tapi kalau kawan kembali kepada terjemah tidak kuciptakan jin dan manusia,
Ya, itu tetap ada dua. Jangan artikan lagi kata cipta dari tak ada menjadi ada. Tauhid nggak bisa itu. Kita ini manifestasi kenyataan tazalli. Seperti itu. Ini sur di sini, nanti di YouTube yang diserang orang. Oh, ngaku Tuhan dia, kata orang gitu. Jadi seperti itu. Apalagi yang nyorotin yang orang sebelah, ya kan? Bid'ah kata dia. Kenapa mau bid'ah mau tidak urusanku, mati nanti kan jumpa kita gitu aja. Iya kan? Jadi ini Pak Khair, tugas kita ini menyampaikan adab spiritual tentang azan ini. Iya. Kenapa? Tidak kita nikmati kan? Yang kita nikmati apa? Kalau yang azan itu nggak betul gitu kan? Bosan kali gini ngewak nih. Kayak tak ada lagi orang yang azan, nasi dia azan. Cuma 5 menit lagi belum waktu isya dia udah azan. Kenapa bisa gitu? Karena ada saingannya. Ah ya kan? Sampai-sampai mic itu dipegangnya waktu sholat sunat. Pegangnya pas sini ini. Menunggu dia sholat sunat baru dia azan. Aku nggak mau fadilah kalau bicara kebaikan muazin. 7 tahun orang muazin dijamin masuk surga kata Rasulullah. Cuma tak semudah itu juga kan? Nah, habis baterai ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi sadarlah kawan-kawan ya, kalau udah azan itu sama dengan ngecok HP. Kan dicok HP supaya dia cas gitu. Jadi azan diam. Seperti itu. Kita udah ngaji situ. Jadi ternyata persiapan untuk berliqah dengan Allah, berjumpa dengan Allah itu terkait dengan ma'rifat, tidak hanya ketika di atas sejadah itu aja. Sebelumnya beruduknya, i'tiqad akhir itu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah air itu. Jadi yang bersihkan bukan air. Coba, bagaimana ibadah kita selama ini? Kita berkeyakinan air itu yang bersihkan, iya enggak? Ini jangan gitu lagi. Nah dulu Pak Junedi itu yang kita kaji tentang air mutlak nurani. Dia tak berbau, tak berasa, tak berwarna. Nah, tapi sesudah kita dalami lagi, baca buku, baca kitab, kita temukan kalimat-kalimat yang begitu. Nah, ya. Ini tadi rencana kemana saja Pak Yopis ya? Iya kan? Yang mau kita bahas kan itu. Tapi gini, logis. Ngapain itu langsung kita bahas? Karena kan kita mau melihat secara universal, menyeluruh. Kalau itu pun kita langsung masuk, apa yang dimaksud dengan sholat al-abid? Ini kalau saya bahasakan secara sederhana, sholat yang begini ini, ya kan, hanya namanya neken absen. Yang penting sholat gitu. Inilah situasi rohaniah terendah. Ya, Imam Qusairi menghina orang yang seperti ini. Itulah yang terjadi itu, sholat, korupsi jalan terus gitu. Sholat, ngatain orang jalan terus. Iri dengki jalan terus. Padahal kita sudah pernah bicarakan, bukti sholat kita itu diterima Allah, bukan Allah yang nentuin. Ingat itu. Hanya Allah kasih dalil. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukti sholat kau itu benar kata Allah, kau merendah tingkat maksiat yang ada di dirimu. Itu dia Pak Junedi, kalau pulang sholat dia duluan datang, pulang, ya kan, di rajian selop. Apa pikir nyari selop dia?
Berarti kan dia sholat tidak mampu, sholatnya mencegah perbuatan keji dan tanda itu, Pak. Maka kita hati-hati. Kita rajin ngaji, rajin sholat. Muka kita udah mirip dengan mihrab masjid itu. Saking kan seringnya. Iya kan? Sama dengan anak sekolah. Maka nggak boleh anak sekolah itu, SMP, SD itu, les terakhir itu nggak boleh pelajaran matematika. Apa alasannya? Kalau jam 1 belajar matematika, perut lapar, leher ini aus, datang guru, anak-anak itu nengok guru itu, bukan lihat guru lagi di pikirannya, ditengoknya guru itu, mukanya udah kayak roll segitiga itu. Iya, ini belajar matematika, jangan. Nah, maksud saya terkait dengan itu tadi. Iya kan? Masya Allah. Aduh. Jadi itu ya, sholat itu dia tidak ada mutunya. Ya, dan orang yang begini nih biasanya memang merengkel betul ini. Cocok emang dibantingkan kepala dia itu ke tembok itu. Ya, orang yang kayak gini ini jago ini bercakap nih. Menyalah-nyalahkan orang jago itu. Ya. Tak ada rasa di dalam sholat itu, hanya memenuhi kewajiban. Taken absen. Nah, berbeda dengan sholat, apa di situ tertulis? Muhib. Nah, dia sudah mulai ada kesadaran ketuhanan itu sama dia. Tapi masih bisa terganggu. Ya kita lihat tuh, kita ngaji gitu. Tapi kalau ada orang makan, ya kan, masuk jalan ke sana kemari, wih kita belum sholat ya, udahlah langsung aja. Tapi tetap dia mau kan, alhamdulillah. Nah, kalau muhib ini seluruh ibadah itu dasar dia karena cinta kepada Allah. Wah. Nomor 1, 2, 3 ini syirik ibadahnya. Walaupun dia dasarnya katanya ibadah karena cinta kepada Allah dan Rasul. Karena kalau kata cinta itu ada yang mencintai, ada yang di berapa? Nah, maka nomor 1, 2, 3 itu syirik. Yang tak syirik itu yang nomor 4 itu. Apa itu aja itu? Mawahid. Mawahid itu dari kata wahid, dari kata tauhid. Dia tak ada, yang ada Allah. Antara kau, tidak ada bagi dirinya aku, kau, dia, kamu, itu nggak ada. Yang ada di diri dia itu adalah aku. Sama kau itu ya sama gitu. Nah inilah orang bertauhid di dalam suasana batinnya, di dalam bersolat itu ya satu sekedar lapor nggak ada, pakai tauhid-tauhidan. Yang kedua di situ tadi salat muhib itu ya? Muhib. Bukan, kalau yang ketiga yang mahabbah. Apa al-anib? Muhib. Ada perasaan dia seperti itu, tapi itu tadi ya masih bisa digoda-goda gitu Pak Junedi. Bayangkan, karena dia tahu Piala Dunia itu pas Aisyah, pecah hatinya. Ya terakhir hidupkan di situ TV, dia sholat di sini gitu. Ya penonton mendengar gol gitu. Nah itulah contoh terjeleknya gitu ya. Nah, kalau yang keempat, yang ketiga ini ya itu dasar dia ibadah itu cinta. Karena cinta sama Allah sama Rasul gitu. Tapi itu dicaci orang sholat mawahid. Cinta kau, nggak tahu kau itu syirik, karena merasa diri kau ada gitu. Nah, maka di tingkat itu tak ada lagi kita. Maka nomor 4 sholat mawahid itu dia nyambung kepada makom atau rukun takbir. Allahu Akbar. Itulah Pak Junedi besok subuh jadi imam. Allahu
Hu itu dia sudah main begitu. Allahu. Begitu bar, ya ingatlah nafikan diri. Kita nggak ada, yang ada hanya Allah Ta'ala. Bila takkan Nabi mati kan? Udah hidup ini? Oh. Jadi gitu. Ya, itu dipahami. Karena itu tadi saya katakan yang makam takbir tadi itu ujungnya nanti itulah gambarannya. Maka kawan-kawan saya katakan, saya ulangi lagi, lihat dulu Allah, lihat Allah, ya, lihat sifat itu dulu lah, itulah dulu gue bilang, ya, sadari itu baru bertanya Allah. Artinya kita tak ada itu yang beribadah gitu. Di dalam rukun bertakbir, ya. Nanti kita dalamin lagi lah itu, ya, karena gue tengok mata kita ini udah kayak mata ikan asin. Mata ikan asin Pak, dia terbuka tapi nggak melihat. Mohon maaf ya, itu canda itu.